Halo, saya Angelika Liviana, pianis dan pengajar piano dari Jakarta. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan teman-teman melalui DM Instagram. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Art Music Today yang telah mengadakan kegiatan ini. Yuk langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Harus mulai dari mana jika ingin memulai belajar piano? Yang pertama, niat. Lalu yang kedua, kalian surveilah sekolah musik dan guru-guru piano yang bagus. Dan yang terakhir dan juga terpenting, instrumennya harus ready ya. Karena instrumen tersebut penting sekali untuk kalian dapat mereview materi yang telah diajarkan di tempat les. Aku sarankan, invest langsung di piano akustik karena untuk pemakaian jangka panjang. What is your forte on repertoire era or composer? Any modern piece? Favorit aku Nikolai Kapustin. Bagaimana cara menjaga mood saat harus mengajar sekalian, khususnya di zaman online learning sekarang ini? Yang pasti, istirahat harus cukup, beri jeda 15 menit antar kelas, gunanya supaya kita punya waktu untuk water break, mengetik lesson notes, dan juga menyiapkan materi untuk murid selanjutnya. Batasi juga jumlah murid online per hari, karena seperti yang kita tahu, melihat ke arah laptop atau mobile terus-menerus bisa jadi sangat menguras energi dan melelahkan bagi mata kita. Dari segi peralatan, kita harus selalu mengupayakan kualitas wifi dan terutama audio semaksimal mungkin, supaya proses online learning dapat berjalan dengan efektif. Ada satu tips lagi yang berguna, yaitu make sure kalian selalu mengajarkan at least satu hal baru di setiap pertemuan. Berdasarkan pengalaman, dengan kita mengajarkan hal baru ini, baik kita sebagai pengajar dan murid akan merasa lebih excited di setiap pertemuan. Berapa usia paling muda untuk seorang anak belajar alat musik baru? Tunggu sebentar, instrumen musik ini luas sekali loh cakupannya. Aku coba menjawab dari sudut pandang sebagai pengajar piano ya. Rata-rata, anak bisa mulai di usia 4 tahun jika orang tua memang menginginkan anaknya untuk mulai les secara private one-on-one. Mengapa di usia itu? Karena secara verbal dan motorik mereka sudah siap. Tapi aku pribadi biasa menyarankan murid usia dini untuk diikutsertakan dalam grup kelas dulu. Karena di sana anak-anak akan diajarkan bernyanyi, mengenal ketukan, menari. Dan yang terpenting, suasana kelasnya sangat fun dan cocok untuk anak-anak. Saat ini, di Indonesia sudah mulai banyak sekolah musik yang membuka program untuk anak usia dini. Apalagi dengan adanya sistem pembelajaran online, orang tua bisa dengan mudah mencoba dan memilih program yang terbaik bagi putra-putrinya. Biasanya, gimana Livi memanage waktu praktis harian untuk maintain skill? Berapa lama dan apa saja menunya? Sebenarnya aku tidak ada jadwal pasti, mengingat jadwal mengajar aku yang padat. Tapi aku selalu mengusahakan minimal aku berlatih 1 jam setiap harinya. Menu latihan aku, finger exercise, sight reading, dan materi untuk perform kalau misalnya mau ada event. Porsi paling besar sehari-hari dan juga jadi favoritku tentu saja sight reading. Kak, gimana caranya agar bisa menyeimbangkan antara mengajar dan latihan? Apakah mungkin? Kedua hal itu mungkin sekali dijalankan, tapi memang harus ada yang dikorbankan, yaitu waktu beristirahat atau waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Yang menurut aku penting adalah time management yang baik. Semua goal, semua things to do harus dimasukkan ke list dan coba dijalankan satu persatu. Tentang kamu nggak bisa fokus latihan saat ada deadline untuk murid-murid, memang setiap manusia punya limit, aku pun begitu, baik secara fisik maupun psikis. Kamu yang paling tahu kemampuan kamu, dari situ kamu bisa menentukan prioritas, seberapa banyak ambil murid, seberapa banyak ambil job atau personal achievement yang ingin dicapai. Supaya saat keduanya terjadi di waktu yang hampir bersamaan, kamu nggak akan kewalahan membagi waktu dan pikirannya, semuanya bisa tetap maksimal. Ngajar offline, of course. Ujian chamber. Dengan tingginya persaingan di dunia musik klasik, tidak jarang banyak murid yang berlatih berjam-jam setiap hari, terutama apabila sedang mempersiapkan suatu kompetisi ataupun konser yang penting. Apakah Miss punya saran atau masukan untuk mencegah terjadinya burnout? Jawaban dari aku ya, kalau kita akan menghadapi sebuah event penting, baik itu kompetisi maupun konser, pasti secara otomatis kita akan berlatih mati-matian demi mendapatkan hasil yang terbaik.
Makanya waktu persiapan tuh penting. Jangan terlalu lama, juga jangan terlalu mepet. Kalau terlalu lama, bisa jadi kita keburu jenuh dengan materi yang akan ditampilkan. Nah, kalau terlalu singkat, kita pasti akan pakai sistem kebut yang berpotensi menguras energi dan psikis, dan kemungkinan besar bisa menimbulkan cedera pada tangan. Kalau misalnya kamu sudah terlanjur mengalami burnout, saranku satu, tinggalkan dulu materinya selama beberapa hari. Isi waktu kamu dengan hobi di luar musik. Kalau kamu bingung mesti ngapain, coba deh jalan kaki di luar rumah selama 30 menit. Tentunya jalan santai ya. Bisa juga dengan menonton film yang menghibur, ngobrol dengan teman kamu di telepon. Terakhir, tidur-tiduran santai di kamar. Ini menurutku obat paling mujarab untuk permasalahan apapun. Kalau kamu udah merasa lebih enak moodnya, coba latihan lagi, pasti lagunya terasa berbeda. Nah, kalau kamu ternyata tipe orang yang merasa bersalah kalau nggak latihan setiap harinya, coba dialihkan ke lagu lain. Jadi kamu nggak merasa jenuh karena mengulang-ulang materi yang sama, tapi kamu juga tetap melakukan hal yang berguna bagi progres kamu. Saya minta masukan agar tetap memiliki mindset positif bagi murid yang banyak mengikuti event. Mindset positif ini sebenarnya harus diterapkan untuk 3 pihak sekaligus, yaitu murid, orang tua, dan juga guru. Sebenarnya apa sih yang ingin kalian kejar dengan sering ikut banyak event? Apakah pengalamannya, hadiah, atau pride-nya? Whatever it is, gak ada yang salah selama murid yang menjalankan tetap enjoy. Dan selalu ingatkan kepada diri sendiri bahwa penghargaan hanyalah bonus. Yang terpenting adalah proses dan progres yang didapat saat menjalani persiapan event tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhir ini pasti banyak teman-teman pengajar yang mengalami juga. Bagaimana cara menolak dengan halus permintaan orang tua yang sering meminta anaknya diikut sertakan berbagai macam event? Aku rasa nggak ada yang salah dengan kemauan orang tua tersebut. Namanya orang tua, pasti senang jika anaknya terlibat dalam berbagai event, apalagi jika bisa meraih penghargaan. Yang harus jadi perhatian adalah jika murid sudah terlihat jenuh atau merasa terbebani. Saat itulah kita sebagai guru harus mengingatkan agar orang tua bisa lebih selektif dalam memilih event.